Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dimaksud isbiru di sini menyikapi pemerintahan yang sedemikian nyata-nyata zalim, bengis, kejam, bersabarlah, prosedurlah di dalam bersikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, akum uti, derek-derek ingkang rawuh dateng menika panggenan di Aula Yatim Center Al-Firas guna kita laksanakan kesunahan di antara kesunahan utama, yakni thalabul ilm di dalam suatu majelis. Ini ada satu kondisi di mana pemerintahan ini sangat tidak kondusif, zalim. Sudah tidak hanya zalim dari kebijakan, Pak, tapi sudah sampai merenggut nyawa rakyatnya. Wes, hukuman mati itu seperti kacang goreng gitu. Sampai ulama-ulama ini, Abdullah bin Zubair, kemudian Ibnu Umar dan lain-lain, ini kan orang-orang yang lurus gitu. Ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama terkemuka, itu sangat banyak yang mati di tangan Hajjaj bin Yusuf. Ini memang terkenal sangat bengis, sangat kejam. Nah, hal itu kemudian ada seseorang, Zubair ini mendatangi Anas untuk minta petunjuk, minta saran. Ini Pak, minta petunjuk, minta saran. Bagaimana ini? Kita berontakkah? Itu atau demo kita? Ayo. Sekarang gitu. Gimana jawab Anas bin Malik? Isbiru, kalian sabar. Ndak usah berontak, ndak usah demo, ndak usah cak-kocai di media sosial, ndak usah membuat gerakan-gerakan yang menentang pemerintah gitu. Jawabannya isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti zamanun, bahwa sesungguhnya tidak akan datang suatu masa illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa, ya, tidak akan datang satu masa yang kecuali masa yang datang setelahnya itu akan lebih buruk dari masa sebelumnya. Maksudnya ini disuruh bersyukur. Sudahlah, bersabar. Kapan lagi kamu akan bersabar kalau tidak sekarang? Ini kalau kita jabarkan, karena tidak akan datang suatu masa kecuali masa berikutnya itu akan juga lebih buruk dari masa sebelumnya. Itu. Maka bersabar saja, bersabar. Didoakan pemimpin itu supaya mendapat hidayah. Kalau kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan proporsional, prosedural, itu namanya sabar. Sabar itu maksudnya prosedural. Kalau sering saya berikan contoh, orang sabar itu kalau nggak punya beras, ya kerja, nanti dapat uang beli beras, itu sabar, prosedural. Yang dimaksud isbiru di sini menyikapi pemerintahan yang sedemikian nyata-nyata zalim, bengis, kejam, bersabarlah, prosedurlah di dalam bersikap.
Kalau memang bisa memiliki saluran nasihat, ya salurkan itu. Kalau sekarang ya DPR atau mungkin ya apalah, nasihat, masukan, begitu, arahan. Kalau tidak bisa, ya sabarnya berupa apa? Doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah, pemimpin kami zalim, berilah hidayah, berilah petunjuk, berilah kekuatan untuk melihat yang benar itu kebenaran darimu adalah kebenaran dan mengikuti kebenaran darimu, sehingga dia menjadi pemimpin yang amanah, yang tidak menyengsarakan rakyatnya, justru mensejahterakan rakyatnya, amanah atas kepemimpinannya. Seperti itu nasihat ulama yang lurus, ulama yang tidak bengkok, yang lurus dia tidak bengkok, sekelas Anas bin Malik. Nah, apa dasar Anas bin Malik menasihatkan seperti itu? Ya, karena tadi fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu, kecuali zaman itu akan datang setelahnya syarrun, itu akan lebih buruk minhu, dari zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum. Jadi kalau diteruskan, kalau pertanyaannya diteruskan, lu sampai kapan ya wahai Syekh misalkan. Ini belum ditanya Anas bin Malik sudah menyampaikan hatta, sampai talqau rabbakum, sampai engkau bertemu dengan Rabb kalian. Ya sampai mati, Pak, maksudnya. Artinya sabar itu, hidup prosedural itu tidak ada batasnya. Prosedural ya sampai mati gitu. Prosedural itu ya sampai mati. Kalau gitu nggak bisa kaya Ustadz, kalau saya hanya seperti ini, lakonnya hanya seperti ini, hanya jualan aja suruh jujur, nggak boleh ngurangi timbangan, nggak kaya. Sampai kapan harus seperti ini? Yo sampai mati gitu. Sampai mati, nggak sabar, nggak ada batasnya. Ini jadi hatta talqau rabbakum. Terus ditutup dengan kalimat sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang aku dengar dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Mantap, Pak. Nah, di sini kita akan tarik beberapa pembelajaran, bahwasanya yang pertama, kita itu boleh, Pak, mengadukan hal kezaliman penguasa kepada ulama. Jangan kepada preman-preman di pos-pos gardu ujung jalan, di pos-pos tempat-tempat yang orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Nanti malah keblangsa, piye saiki bupati ini kok ayo demo. Gitu akhirnya. Ayo demo. Atau ayo dah ke Banyuwangi yuk cari dukun, disandat aja. Seperti itu. Kalau salah curhat, salah mengadu bisa fatal. Maka ngadu tentang kezaliman penguasa itu boleh, asalkan tempat mengadunya ke orang yang tepat, ke ulama, kepada orang yang berilmu, sehingga arahannya solusi-solusinya itu tepat. Seperti Zubair bin Adi ini datang ke ulama minta arahan. Gimana Hajat bin Yusuf itu? Ayo kita susun kekuatan, kita berontak, kita culik keluarganya, kita habisi ya. Seperti itu misalnya. Kalau kita curhatnya atau mengadunya kepada orang yang tepat, ya pastinya jangan. Ya seperti ini, isbiru, sabar saja. Karena orang-orang ulama itu nasihatnya, pendapatnya selalu didasari dengan sesuatu yang hak dari Allah, dari Rasulullah. Kalau kita curhat di pos-pos penjagaan, ya orang-orang nongkrong, kita nggak tahu yang dijadikan landasan berpikir apa. Yang dijadikan landasan berpikir mungkin khawarij, jiwa-jiwa yang memberontak dan lain sebagainya. Bahaya. Ya, jadi boleh mengadukan hal kezaliman penguasa
asalkan kepada orang yang tepat, yakni ke ulama. Hal kedua yang bisa kita ambil faedah adalah bahwasanya sesungguhnya kepemimpinan yang hakiki itu, dari hadis ini bisa kita lihat bahwasanya sesungguhnya kepemimpinan yang hakiki itu ada pada para ulama. Bukan berarti ulama harus jadi bupati. Wah, di Jember ini Masya Allah Pak, jadi nggak terima jadi ustadz, nggak terima jadi kiai, memilih jadi bupati itu cari dukungan politik jadi ongguan ya. Tidak seperti ini maksudnya Pak. Jadi bahwa ulama itu adalah kepemimpinan yang sesungguhnya, yang hakiki itu ada pada para ulama, itu maksudnya umara ini harus merujuk kebijakannya pada pertimbangan atau pendapat-pendapat ulama. Jadi bupati, jadi presiden harus tanya pada ulama, kalau saya terapkan ekonomi semacam ini masuk riba apa tidak? Kalau saya hutang ke Bank Dunia dengan bunga sekian, dengan mengembalikan sekian, ini riba atau tidak? Harus tanya pada ulama Pak. Karena hal riba ini luar biasa. Kalau sudah ekonomi riba yang dianut, yang diambil, maka tidak ada keberkahan. Sekaya apapun negeri itu, kalau mengakses sistem riba, maka keberkahan tidak turun dari langit. Maka yang terjadi tetap tidak maju-maju, tidak makmur-makmur. Ya level keluarga saja sudah. Kalau satu keluarga itu masih mengakses transaksi ribawi, maka akan jauh dari ketentraman, jauh dari kecukupan gitu. Nah, ini perlunya bertanya kepada ulama. Sekali lagi, bukan berarti ulama harus duduk di pemerintahan, tidak harus. Tapi ada sinergi yang positif antara umara dan ulama. Umara di dalam menelurkan kebijakan itu bertumpu pada pendapat-pendapat ulama. Oleh karenanya yang ideal dulu di zaman pemerintahan Demak Bintoro itu pertama Raden Patah itu diseleksi, dipertimbangkan, diangkat dan didampingi dalam menjalankan roda pemerintahannya oleh para wali songo, para ulama. Maka sesungguhnya kepemimpinan yang hakiki itu ya ada pada ulama. Kalau sekarang kan enggak, menganut sistem kapitalis, liberal. Pemerintah ini merata, tidak hanya di Konoha, merata di mana-mana. Itu bertumpu pada kepemimpinan yang hakiki, bertumpu pada pemilik modal. Karena sistem yang dianut adalah kapitalis. Jadi modal itu merupakan kiblat utamanya. Maka yang punya banyak modal, yang punya banyak aset, harta, itulah yang berkuasa. Ini bahaya. Pemerintah hanya menjadi boneka. Oh, aku pingin itu pulau itu, laut itu ingin saya jadikan pulau. Kemudian menyokok pemerintah. Kemudian pemerintah menelurkan peraturan pemerintah agar laut itu bisa diuruk. Reklamasi, bisa diuruk, jadikan pulau untuk dikelola oleh pemilik modal ini. Itu ya, jadi ini gambaran-gambaran bahwa kepemimpinan yang hakiki itu harusnya ada pada ulama. Bukan berarti ulamanya harus jadi menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, tidak, tetapi ulama ini yang harus jadi rujukan dari setiap kebijakan sehingga benar Pancasila itu sudah betul, Pak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sistem kebangsaan bernegara di Indonesia ini sudah tepat kalau mengacu pada sila keempat Pancasila ini. Ini sudah
Cuman prakteknya saja yang kadang-kadang tidak pas sehingga yang terjadi salbut. Coba kalau kerakyatan ini dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu para cerdik pandai ulama seperti ini. Ulama apakah dari agama Islam yang terutama karena kita mayoritas, dari perwakilan ulama-ulama atau para ilmuwan pemuka agama dari agama lain duduk ya. Ini jadi semacam dewan negara yang akan merintah, yang akan nunjuk si fulan sekarang jadi presiden. Seperti itu, berdasarkan pertimbangan yang hikmah, berdasarkan yang pertimbangan yang sangat mendasar. Oleh hikmah itu maksudnya seperti itu, oleh kebijaksanaan, pemikiran yang matang. Kalau sekarang kan enggak, satu ulama yang memiliki kapasitas dunia suaranya dihargai dengan satu orang yang tidak punya ijazah SD dalam pemilu itu. Ulama yang sangat kapabilitasnya mendunia lah, masuk TPS nyoblos hanya satu lembar, satu kartu suara, sama dengan orang yang nggak jelas gitu ya, nggak lulus SD masuk ke bilik suara nyoblos hanya satu suara. Ini ketimpangan, Pak. Maka yang hadir sebagai pemimpin adalah yang mencerminkan mayoritas bangsa itu. Kalau bangsa itu mayoritas pemabuk, maka yang tampil sebagai pemimpin adalah juga dari golongan pemabuk. Itulah demokrasi. Sebenarnya kalau memakai demokrasi Pancasila hebat, Pak, sebenarnya dengan perwakilan yang dipimpin oleh hikmat tadi itu. Ya, ini kita dukung sekali Pancasila itu, karena Pancasila itu sangat-sangat karena yang merumuskan juga para ulama gitu. Sehingga dasarnya juga sudah tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila kita. Nah, ini kepemimpinan. Dan yang ketiga, menginformasikan hadis ini bahwasanya Hajjaj bin Yusuf itu adalah pemimpin yang zalim. Bahkan sejak zaman Nabi SAW sudah semacam diberitakan oleh Nabi akan hadir seorang pemimpin yang mubir, istilahnya mubir itu pemimpin yang sebagai pembunuh bagi rakyatnya sendiri. Dan itu hadir tidak lama setelah Rasul, setelah para sahabat, ini di masa tabi'in. Ini hadir Hajjaj bin Yusuf. Kemudian berikutnya bahwasanya dari adegan yang kita saksikan tadi dalam hadis ini, kita mendapati bahwa ulama itu harus hikmah, Pak, harus bijak. Maka salah satu kriteria ulama, meskipun dia kiai, meskipun dia habib, meskipun dia ustadz, meskipun dia tokoh begitu, patokannya bukan apakah dia punya masjid, punya pondok, punya pengikut atau macam-macam. Patokannya adalah apakah dia itu hikmah atau tidak, apakah dia itu bijak atau tidak. Itu. Kalau ada orang datang, Pak Yai, berapa nih Kak Bupati, nah, kok saya tak tepak? ada umat yang datang seperti itu, kiainya malah bilang, iya itu memang anu. Nah, ini berarti sudah tidak hikmah, Pak. Nah, ini makomnya sebenarnya bukan makom kiai yang seperti itu. Nah, yang dicontohkan oleh Anas bin Malik sangat bijak, sangat hikmah. Isbiru, sabar. Jadi wawasannya jauh ke depan, tidak hanya instan saat itu terbawa emosi. Maka para alim dan Nabi sendiri diangkat oleh Allah sebagai Rasul itu usia 40. Usia 40 itu adalah portal kematangan jiwa seseorang. Usia 40. Jadi kalau ada kiai masih muda, masih umur belasan, ada wapres yang masih umur ini sangat jauh dari hikmah lah. Jangan kita jadikan rujukan dulu, nunggu dia tua. Ada Lora yang masih umur 21 tahun misalkan, umur 17 tahun, ya kita hormat. Ada Gus begitu, ya kita hormat. Tapi untuk mengambil rujukan pendapat itu cari yang hikmah. Di antaranya adalah faktor diantaranya nih Pak, faktor usianya.
Itu faktor usia, di mana 40 tahun itu adalah diinformasikan oleh Nabi usia kematangan. Nabi sendiri diangkat, dilantik jadi Rasul adalah usia 40 tahun. Dan ada doa khusus di kala 40 tahun itu. Gimana itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini ketika sudah umur 40 tahun, di mana seseorang sudah berada dalam kematangan, begitu, kematangan dalam arti jiwanya stabil, kemudian keadaan ekonominya, keadaan sosialnya ya sudah stabil, maka jangan lupa bersyukur. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan juga kepada kedua orang tuaku, berilah beliau itu rasa syukur atas nikmat-Mu. Wa dzurriyyatihi, dan jadikanlah hamba ya Allah bisa berlaku atau bisa beramal-amal soleh yang Engkau ridhoi, dan kepada anak keturunan kami. Itu Pak, kalau sudah 40 tahun ini jangan sampai nggak hafal doa ini, jangan sampai nggak paham doa ini. Yang 40 tahun ke atas ini harus diamalkan secara istiqomah. Ini yang belum hafal ya segera dihafalkan, dipahami.